Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suaraku kedengaran? Waalaikumsalam, kedengaran Mas. Aku Oke, kita mulai ya. Ini aku share screen dulu. Kemudian pasti dulu udah direkam. Oke, udah direkam. Oke, alhamdulillah kita udah masuk ke pertemuan ke teman 16 atau 15 nih, lupa kemarinnya. Ya, kalau ya kemarin itu pertemuan 15 nya nggak ke record ya, karena saya kelupaan. Berarti ini insya Allah udah di record ini. Nah, untuk nanti kita akan membahas review materi sebentar dari pertemuan 15 tentang REST API ya. Kemudian nanti kita akan mulai studi kasus. Kita akan membuat ulang aplikasi to do list kita dari desain. Nanti kita akan langsung ke integrasi ke REST API. Nah, REST API ini udah aku cantumkan di resource ya. Nanti di sini dokumentasi REST API-nya yang akan kita gunakan untuk materi studi kasus to do list. Nah, ini udah menggunakan real API, bukan lagi menggunakan fake dari REST API-nya. Kalau pertemuan dari 15 kemarin kita menggunakan fake story API ini ya, sebuah API dummy. Ya, intinya tujuan kita sini kemarin hanya untuk mengetahui bahwa di REST API itu banyak metodenya untuk mengakses datanya. Yang pertama kita ketahui kemarin ya, metode get. Nah, metode get itu kita pakai JavaScript, itu function family, function yang memang bawaan dari JavaScript ya. Ini biasanya itu disebut dengan family JS yaitu. Nah, kita nggak perlu lagi mengatur metode cara pengaksesan dari fed ini, karena secara defaultnya si fed ini dia udah berfungsi sebagai fungsi mengeget data. Nah, nanti halnya kalau kita ingin menggunakan metode lain, kita perlu mengcustom metodenya itu. Caranya kita contohkan, misalnya kita di bagian add new card ya. Kalau add kan menambahkan sebuah card baru ya kan, berarti kita perlu mengirimkan data. Nah, untuk mengirimkan data itu ke REST API, kita perlu mengatur metodenya dulu. Nah, di sini untuk salah satu mengirimkan data itu biasanya pakai metode post seperti ini. Nah, nah nanti ada data yang dikirimkan. Contohnya seperti ini di bagian body ya. Nah, formatnya data yang dikirimkan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si REST API ini. Nah, cara mengetahuinya nanti kita akan merujuk ke dokumentasi REST API yang kita miliki. Contoh ini aku udah sediakan juga sebuah to do list sederhana nanti. Ini kurang lebih namanya itu dokumentasi REST API. Biasanya itu seorang development itu orang yang membuat REST API itu pakai Postman, karena aplikasi Postman ini udah familiar sekali digunakan orang programmer untuk melakukan testing ataupun menguji REST API yang dibuat, ataupun nanti yang ujinya itu bagian tim lain seperti bagian role pengembangan aplikasi mobile ataupun di bagian front end website seperti itu. Nah, kurang lebih ini nanti ini insya Allah udah mencakup semua metode yang akan kita gunakan. Contohnya kayak post, nanti ada get, nanti ada put, juga ada delete ya. Nah, insya Allah itu kita perlahan kita akan mengulang semua materi dari pertemuan yang awal. Kita akan mulai desain aplikasinya. Tapi desain di sini kita sederhana dulu. Yang penting kita mengingat-ingat materi sebelumnya. Oke, nah kalau seperti ini ya. Nah, yang perlu aku rekomendasikan juga, teman-teman mungkin bisa nanti bisa install aplikasi Postman di Windows teman-teman. Kebetulan aku pakai Linux, jadi teman-teman mungkin tambahkan ya for Windows seperti ini. Nah, installnya cukup mudah. Kalau di Windows ya tinggal next aja, tapi kalau di Linux nanti mungkin berbeda ya. Nah, aplikasi tampilannya itu seperti ini nanti, kalau lebih seperti ini, semacam browser, ada slide menambah sama tabnya. Nah, di sini
kalau teman-teman ingin memasukkan kategori di sini ya, di sini kan bisa kita collection, kita bisa buat sebuah folder baru untuk collection kita. Nah di sini ada REST API to do list. Nah akan kita testing bersama nanti. Nah untuk bagaimana misalnya teman-teman untuk memasukkan dokumentasi ini ke Postman teman-teman. Nah itu teman-teman pastikan install Postman-nya itu versi terbaru ya. Nah caranya kita klik di sini ya, klik run environment. Nah di sini ada pilihan, ada dua, untuk web ataupun for Linux. Nah ini karena aku pakai OS Linux, dia akan detect Linux. Tapi kalau teman-teman nanti pakai Windows, otomatis akan terdeteksi Windows. Nah di sini, nah, nanti tinggal klik ini aja, nanti dia akan mengopen aplikasi Postman yang ada di laptop teman-teman nanti, insyaallah seperti itu ya. Oke, nah itu cara-cara untuk bagaimana dokumentasinya di sini bisa ada di Postman teman-teman nantinya. Tapi kalau teman-teman mau testing memasukkan manual, bisa juga. Caranya seperti apa? Kita bisa pastikan teman-teman bisa buat dulu collection seperti ini. Collection di sini seperti nama folder. Nah, nama folder nanti akan muncul di bagian sini. Nah, contohnya sini ya. Nah, di sini itu teman-teman bisa ada add request ya. Coba aku contohkan dulu ya. Di sini misalnya tes ini kita create. Nah dia akan ada di bagian sini tesnya. Nah ini kan di bagian requestnya itu masih terdeteksi 1 ya, 0 maksudnya. Nah di sini klik add request. Nah di sini teman-teman tinggal kasih aja namanya. Misalnya kita ingin masukkan yang bagian register dulu ya. Register berarti kita tulis saja namanya register seperti ini. Oke. Atau mau teman-teman mengganti nama lain, misalnya pendaftaran juga boleh sih. Nah tinggal kita arahkan ke bagian collectionnya, kita mau simpan ke arah folder mana. Nah kita arahkan tadi kan di bagian tes ya. Ini bisa, kalau mau cepat kita bisa tes searching aja. Nah kita klik aja, dan baru kita save ke to setnya. Nah testingnya, nah di bagian tesnya ini akan muncul lagi seperti ini. Nah seperti ini kita tentuin untuk register itu dia pakai metode apa. Contohnya di sini kan pakai post, maka kita tentuin lagi di sini, kita pilih post di sini. Terus untuk endpointnya atau URL-nya tinggal kita copy aja di sini, karena di sini endpointnya di sini udah menggunakan servernya aku miliki ya. Jadi kita bisa, oke, kita pastikan aja. Terus di sini ada di bagian body ya. Body, kita klik bagian body. Terus kita pilih row di sini, row. Terus di sini kan ada teks nih, kita pilih di sini ganti menjadi JSON, karena si endpoint ini dia itu menerima data itu formatnya JSON. Nah ada data-data yang perlu kita masukkan di sini. Contohnya ada 3 item. Nah, kita bisa copy aja di sini, kita masukin ke sini. Nah, untuk formatnya disamakan aja pakai kutip seperti ini ya. Karena di Postman itu dia untuk string wajib pakai string 2 ya, karena si Postman itu mendetek string itu pakai stringnya 2. Nah tapi beda hal nanti kalau di dalam JavaScript nantinya kan itu mau pakai string 1 ataupun 2, dia akan detect Java string. Nah di sini kan ada header ya. Nah header ya, mungkin teman-teman apa sih header? Nah header ini sebagai content tag-nya yang akan merujuk ke bagian body sini. Kebetulan di sini pakai JSON ya. Kebetulan pakai JSON, maka di sini akan terdeteksi data itu, formatnya itu, tipenya itu application/JSON. Nah ini akan otomatis muncul di Postman-nya. Tadi kan kita pilih raw, pilih JSON, maka di bagian header ini akan langsung terdeteksi dia itu content type-nya itu aplikasi JSON. Jadi kita nggak perlu diisi. Jadi kita langsung aja ke body, klik raw dan pilih JSON seperti ini. Nah dia akan langsung kedeteksi di headernya itu aplikasi JSON seperti ini. Nah misalnya udah seperti ini, mungkin akan kubedakan karena sebelumnya udah ada datanya, misalnya Wandi, atau enggak kita ganti ya Indah Digital seperti ini. Nah mungkin di sini kita digital new. Oke, passwordnya seperti ini. Kita coba send. Nah, kalau dia berhasil akan memberikan feedback atau respon seperti ini.
nanti ada keterangan datanya itu berbentuk JSON juga, dia ada status, kemudian message-nya apa, kemudian kalau ada error nanti di sini, dan sini data value yang kita kirim. Nah ini kita ngirim datanya, terus kita kan di bagian backendnya itu nanti dia akan generate datanya itu berdasarkan nyimpen. Nah dia akan nyimpen di nama email sama tokennya. Nah token ini fungsinya untuk apa, kita perlahan nanti bahas. Untuk passwordnya kenapa nggak ditampilkan, ya itu sifatnya rahasia, maka nggak ditampilkan di sini. Nah kemudian di sini itu ada tambahan baru di sini, identitasnya, ID-nya. Nah ID ini udah ketetapan dari backendnya, nanti akan selalu menaik sesuai dengan banyak data di dalam database-nya nanti di servernya. Jadi kita nggak perlu khawatir, intinya kita tahu bahwa barusan kita baru mendaftar ke aplikasi itu, dari sini kita mempunyai sebuah ID namanya ID kedua nanti. Nah kalau kita ada pendaftaran lagi, makin di sini akan menjadi ID 3 dan seterusnya seperti itu. Nah status nanti kita akan gunakan juga untuk if-nya. Kalau dia sukses, kalau statusnya true kan berarti sukses dia. Nanti errornya kita bisa message-nya kita bisa tampilkan. Nah itu sekilas cara testing sebuah REST API. Teman-teman sebelum lanjut ke development atau pengembangan ke aplikasinya, kalau kita kolaborasi sama REST API seperti ini, kita bisa dibilang tuh wajib untuk testing dulu, biar nanti kita untuk memastikan semua REST endpoint di sini itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah nanti kalau ada kendala di dalam pengembangan reaktifnya, nanti ada error seperti itu, berarti kita nggak perlu lagi ngecek ataupun menyalahkan pembuat REST API-nya, berarti itu memang ada di codingan kita nantinya yang bermasalah. Nah kurang lebih seperti itu gambarannya yang akan kita lakukan. Oke, kita coba lanjut. Ini masih rekam ya. Oke. Nah jadi teman-teman bisa lanjutkan ya. Untuk settingnya itu cara-caranya. Nah ini kebetulan aku udah ada, jadi aku delete dulu biar nggak terlalu banyak. Oke, nah di sini tuh tadi ada ini REST API to do list ya. Nah sama untuk loginnya juga kita akan menyesuaikan metode yang akan digunakan di sini ya. Oke, nah sini aku udah siapkan coding project aplikasinya kosongan ya. Ini coba aku jalankan dulu expo start seperti ini. Jadi kita akan membuat halaman login baru, register baru. Cuman UI-nya tuh kita akan simpan aja dulu. Yang penting nanti fungsi dari registernya sama loginnya itu berfungsi dengan baik ya, nggak ada error. Coba kita tampilkan layar HP-nya. Mungkin kalau agak berisik maaf ya, karena kayaknya ada penebangan pohon di sini. Oke, kita tunggu sampai build JavaScript-nya sukses. Ini projectnya masih copyan dari project sebelumnya, cuman file-filenya aku udah hapus, di bagian asli udah hapus, routing juga hapus, bagian screen juga udah hapus, di bagian F-nya tuh hanya tampilan kecil seperti ini. Nah, F seperti ini. Kita akan mengulang materinya kemarin dari pertemuan awal ya. Nah jadi kita akan buat di sini, kalau kita bagi analisa di bagian sini kan ada register login, berarti ini udah 2 halaman. Nanti ada halaman profile, berarti 3. Mungkin kita bisa hitung aja
to do listnya itu nanti kita pakai satu halaman aja mungkin bisa. Oke. Di sini kita buat aja satu register .js, terus aku buat juga di sini loginnya. Nah seperti ini. Nah, ini kita akan membuat pakai, kita dari kemarin pakai kelas. Nah ini sekarang kita coba belajar pakai functionnya. Perbedaannya itu di mana? Nah kita akan lihat nanti. Nah kita strukturnya sama, seperti ada info React sama komponennya. Bedanya itu kalau kemarin pakai kelas, ini pakai function seperti ini. Kita pakai arrow function di sini. Nah di sini kan nggak ada lagi namanya itu render ya. Nah, ini mungkin kita akan kasih margin defaultnya, margin topnya kita kasih 20 aja, 30. Oke, nah ini kita copy, kita samakan. Tadi salah ya, ini kita ganti ya. Ini kita ganti namanya login. Nah tadi seharusnya di sini register. Oke, nah di sini kita udah saat ini kita punya dua halaman dulu, login sama register. Terus kita akan melakukan implementasi ulang codingnya dari React Navigation ya. Coba kita lihat, kita bisa cari di sini lagi. Karena ini pakai project kemarin, jadi ini React Navigation-nya itu udah terinstall. Jadi kita akan menggunakan atau mengulang cara penggunaan codingannya. Nah kita baca di sini. Kalau kita ke bagian sini, di bagian Hello React ini, nah kita sebelumnya tuh udah melakukan install. Cara-caranya sama sih, seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan fitur stack ya. Dan di sini kita ada navigation. Nah kita fokus ke bagian F terlebih dahulu. Oke, kita buat dulu sebuah file index.js di sini di dalam folder rootnya. Terus kita akan membuat daftar list routingnya nanti di sini. Jadi yang kita perlu masukkan sini sepertinya React-nya. Kita bisa tulis aja import React di sini. Terus kita akan copy di bagian import sini. Kita copy. Oke, kita akan memasukkan create native stack navigator dari library dari React Navigation /stack native stack ya. Jadi pastikan teman-teman install lagi ya, karena kalau pakai project kemarin teman-teman udah terinstall, maka kita bisa buat sebuah variabel di sini namanya stack. Jadi nama variabel stack ini bebas ya, karena nama variabel kita menyesuaikan aja dengan fungsi kita akan simpan, yaitu kita copy di sini create native stack navigatornya itu kita simpan sebagai function seperti ini. Nah terus di sini ini bisa kita rapatkan. Nah kita akan melakukan memasukkan daftar halamannya di dalam aplikasi kita ini yang ingin kita terapkan navigationnya. Caranya kita import, misalnya kita akan masukkan login terlebih dahulu. Oke, login ini kita arahkan sumber filenya itu di arah mana. Caranya seperti ini.
Nah, titik 1 seperti ini. Kalau seperti ini nggak muncul, kita titik 2. Nah, sini kan ada blank screen, terus kita pilih login. Nah, kemudian kita bisa melakukan juga untuk si registernya, register. Nah, oke, jadi langkah-langkahnya kita masukkan seperti ini. Ini bisa kita hapus aja karena nggak kepake kan nanti. Ini kan kita gunakan import, masukkan sebuah function dari native stacknya, terus kita simpan functionnya ini dalam variabel. Nah, terus kita masukkan daftar screen atau halaman yang ingin kita terapkan navigasinya. Terus kita buat sebuah function, sebuah function fungsinya untuk menyusun daftar list routingnya. Dan caranya kita buat sebuah variabel dengan menyimpan raw function. Contohnya kita kasih nama root, kita misalnya kasih nama root stack seperti ini aja. Nah, kita pakai raw function, terus kita lakukan return. Nah, returnnya apa? Kita akan panggil stack. Nah, kita akan langsung panggil sebuah stack di sini mungkin kita menyesuaikan dokumentasi ya. Dia pakai huruf besar ya untuk si variabel stacknya. Berarti sebenarnya itu nggak masalah, cuman kita akan mengikut dokumentasi aja biar lebih baik praktisnya. Oke, kita tinggal panggil stack itu seperti komponen. Kita pilih navigator. Nah, kita simpan seperti ini. Oke. Nah, terus di stack ini kan ada navigator baru screen. Oke, kita tuliskan daftar string screen yang akan kita jadikan atau implementasikan sebuah navigation ya. Oke, kita tutup seperti ini. Nah, di sini itu ada name ini kita gunakan untuk sebagai nanti nama routingnya, nama jalannya nanti ya. Nah, atau nama jalur yang akan kita gunakan. Misalnya kita kasih sesuai, samain aja login pertama, terus kalau adanya akses ke jalur login, kita arahkan ke mana? Kita akan mengarahkan ke komponen. Nah, kita komponen kebetulan kita samakan yaitu login seperti ini. Oke, caranya sama seperti ini. Kita ganti juga untuk registernya. Untuk registernya juga kita samakan. Oke, terus jangan lupa juga kita beri akses ke file function kita ini pakai export default seperti ini. Nama functionnya apa, biar si file kita ini bisa diakses atau dijalankan oleh file lain, intinya seperti itu. Nah, kalau udah, kita terus kembali ke halaman F. Nah, di dalam halaman F ini fungsinya apa? Kita akan panggil daftar routing ini dan kita jalankan untuk di F nya. Caranya kita akan nggak butuh ini lagi, terus ini juga nggak butuh, terus ini juga kita akan hapus karena kita nggak akan butuh lagi. Di sini kita akan dibutuhkan ialah, coba kita lihat, kita akan mengimport ini navigation container. Oke, kita akan panggil di sini. Terus kita akan panggil daftar routing yang kita miliki tadi. Di sini kan kita panggil di sini import, kita masukkan aja tadi itu root stack seperti ini ya. Nah, dia ada di dalam folder /src dan di folder routing. Nah, kita nggak perlu memasukkan nama filenya index seperti ini karena dalam JavaScript akan otomatis mendeteksi mencari file index namanya. Oke. Nah, di sini tinggal kita panggil nama root stacknya. Oke, kita langsung tutup seperti ini. Terus kita simpan. Kemudian kita akan cek. Nah, di sini udah bisa ya. Jadi yang nampil itu pertama halaman login, karena kenapa? Kita menaruh si halaman login itu di paling atasnya. Nah, di sini kita perlu melakukan
settingan tambahan, yaitu di bagian header seperti ini agar dia hilang aja karena kita nggak terlalu butuh. Jadi mungkin kita bisa cari di sini di dokumentasinya itu header show. Kita cari ya screen. Cari namanya kebetulan aku coba di sini adalah screen option. Mungkin di sini namanya header show. Atau langsung dua. Oke, ini kita kasih misalnya nilai boolean fast. Jadi kita perlu menambahkan sebuah screen option, dua objek seperti ini, dan kita tambahkan property header show dan kita kasih value false seperti ini. Kalau kita ganti menjadi true, maka akan nampil lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, saat ini kita udah menerapkan kembali navigasinya. Terus kita akan membuat halaman sederhana di bagian sini. Kita akan kasih dulu align center dan justify content juga center seperti ini, biar semua konten di sini akan center ya. Terus kita akan membuat sebuah atau mengimport dulu sebuah tag input, komponen tag input, dan nanti ada toggle opti-nya. Oke. Kita akan buat sederhana aja, misalnya di sini selamat kita tinggal kasih style, mungkin kasih font terlebih dahulu, misalnya 16, kita kasih ketebalan. Itu mungkin juga di bawahnya baru kita kasih sebuah bungkus view. Nah, sini kita akan kasih sebuah 80%. Terus kita kasih tingginya mungkin kasih 50 atau 60. Sementara kita kasih background color warna merah. Nah, seperti ini. Nah, di dalam view ini kita kasih tag inputnya. Oke, tag input. Terus kita akan kasih placeholder-nya. Nah, sini saya masukkan email. Nah, kita simpan. Oke, kita kasih style terlebih dahulu. Tingginya itu kita kasih 50. Untuk lebarnya misalnya kita kasih 100%. Sementara kita kasih background color
warna abu-abu sana. Oke. Nah, di sini kita akan kasih alih justify content. Oke, udah kita pertama udah punya tag input untuk email. Terus kita akan membuat sebuah state di sini. Nah, di sini hal yang ilmu baru tambahan untuk membuat state di dalam function dan kelas itu sedikit berbeda. Nah, kita memerlukan sebuah di sini sebuah function namanya use state seperti ini. Nah, kita menggunakan sebuah function use state yang ada di dalam React sini ya. Nah, kita akan membuat sebuah nama function dengan objek seperti ini, nama state maksudnya. Nah, di sini kita ngasih nilai state-nya itu nanti string kosong. Terus di sini kita akan kasih email, dan di sini kita buat set email. Ya, jadi di sini nama state-nya, di sini nama set emailnya untuk merubah si nilai ini. Kalau di kelas itu kemarin kan kita punya misalnya seperti ini ya, this email ya kan, seperti ini. Nah, bentuknya ini bentuk di kelas state, ini bentuk di dalam function. Terus kalau di kelas kan itu ada this, di kelas itu kan ada this set state ya. Nah, bentuk dari set state ini untuk di kelas. Tapi kalau di email kita buat manual, kita buat sendiri custom namanya seperti ini. Nah, jadi itu untuk perbedaan pembuatan state di dalam function dan kelas. Oke. Nah, di sini kalau kita di sini kan kita kasihkan on change tag-nya, kita akan menampung nilai dari emailnya. Terus kita akan simpan inputan email ini kemana? Kita akan simpan ke dalam state emailnya ini dengan cara kita memanggil functionnya set email. Terus kita masukkan email di sini, variabel email yang di sini. Mungkin kita akan bedakan aja di sini. Email input ya. Jadi di sini. Nah, set email ini akan otomatis akan merubah nilai dari variabel state email ini. Oke. Seperti itu. Nah, kalau ini tinggal kita copy aja di sini dari view sini. Kita akan membuat untuk si passwordnya. Oke, mungkin kita bisa sesuaikan, buat dulu sini untuk si passwordnya. Oke, di sini kita buat aja password. Kemudian di sini kita buat password juga. Nah, oke. Ini kita tinggal ganti password. Kita udah mempunyai dua inputan untuk email dan passwordnya. Tinggal kita akan buat possibility-nya. Kita akan kasih background sederhana aja dulu. Background kita kasih green seperti ini. Nah, terus kita buat teksnya itu center untuk secara horizontalnya. Oke. Mungkin kita bisa kasih border radius sedikit, misalnya 10. Nah, kayak seperti itu. Nah, tinggal kita kasih
style untuk si teks login sekarangnya. Nah, kalau itu kita bisa kasih color warna putih dengan font ukuran itu kasih 16 seperti ini. Oke, atau enggak bisa ditebal 20. Nah, seperti itu. Kita kasih ketebalan, kasih maksimal boldnya. Nah, mungkin kita tinggal copy aja satu, kita ganti. Oke, ini ada dua seperti ini, sederhana aja. Marginnya kita kasih 20. Oke, mungkin backgroundnya kita bedakan aja jadi abu-abu seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita buat arahkan button login, kita arahkan ke sebuah function, namanya nanti nama fungsinya itu login juga, atau login sekarang. Nah, bedanya kita di dalam function kita memanggil variable ataupun memanggil function, kita nggak perlu lagi keyword this ya. Kalau di kelas itu kan kita menambahkan keyword this seperti ini. This nama fungsinya, this nama state-nya, nah seperti itu. Nah, kalau di kelas kalau di function nggak pakai lagi. Oke, misalnya kita akan buat login seperti ini. Nah, di dalam sini karena kita memakai function, maka kita perlu membuatnya itu pakai variable. Nah, kita buatkan lagi login sekarang, kita simpan dulu, membuat sebuah variable seperti ini, const, kita pakai arrow function seperti ini. Oke. Nah, kalau kita kasih alert dulu button login, kalau kita klik di sini seharusnya udah berfungsi kayak udah benar ya. Sekarang coba di bagian registernya juga, press registernya, kita akan buat namanya itu misalnya kasih daftar sekarang juga, daftar sekarang. Atau enggak, kita di sini karena kita akan pindah ke halaman daftar register, maka kita langsung aja untuk navigasinya. Nah, bedanya lagi nih, bedanya kalau di kelas kita akan itu pakai this prof, kemudian navigation dan navigate ya. Nah, terus kita masukin nama routingnya register. Nah, untuk ini di dalam kelas, tapi ini penulisan di dalam kelas. Untuk di dalam function kita nggak berlaku lagi untuk this prof-nya ini, kita nggak pakai lagi. Terus dapat function dapat dari mana, kita akan copy, kita jadikan dia itu sebagai parameter dari function login kita pertama ini. Nah, kita bungkus dia pakai objek, terus kita tambahkan navigation seperti ini. Nah, seperti ini kita simpan. Coba kalau kita klik di sini daftar sekarang, seharusnya udah pindah ke halaman register. Oke, udah pindah ya. Nah, kita akan buat dulu si desain di dalam registernya, baru kita terapkan API-nya. Yang pertama kita akan ke file register, terus copy semua, kita ganti di sini register. Oke. Kita akan ganti daftar sekarang. Nah, daftar sekarang itu di app. Mungkin kita akan ini akan kita ganti fungsinya itu daftar sekarang. Oke, kita akan ganti juga di sini daftar sekarang. Nah, sini
kita ganti ya daftar. Oke, di bawahnya kita ini navigationnya kita akan menggunakan fitur dari navigationnya itu go back seperti ini. Nah, oke, kalau kita testing klik kembali maka kembali ke halaman, klik daftar. Oke, nah seperti ini. Terus kita akan menambahkan tag input baru karena di dalam dokumentasi kita API kita tuh kalau register itu ada 3, yaitu nama, terus email dan passwordnya. Berarti kita tambahkan sebuah tag input untuk memasukkan nama. Oke, kita mungkin bisa dengan cara mudah aja, kita copy aja di sini. Oke, terus yang atasnya kita akan ganti menjadi untuk si input nama. Kita nanti akan membuat nama, state nama. Oke, nah kita butuh membuat satu lagi step untuk menampung value nama. Oke, tunggu bentar ya. Mantut. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita udah membuat sebuah halaman login sama register. Sekarang kita coba akan menerapkan API dari registernya. Oke, kita mulai lagi. Tadi kan button daftar itu mengarah ke login daftar sekarang ya. Nah, functionnya di sini kita akan coba cek value dari ketiga state ini. Kita lakukan console log seperti ini, nama, terus email, password seperti ini. Nah, sekarang coba kita melakukan input seperti ini. Kemudian emailnya sama passwordnya kita masukkan seperti ini. Nah, sekarang kita tes daftar sekarang. Kita klik. Oke, di sini datanya di sini akan nampil dari konsol sini. Oke, untuk nama, email sama password itu udah tersimpan ke dalam state yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan menerapkan sebuah logik pengecekan. Kalau untuk nama, email ini salah satunya kosong, kita nggak boleh lakukan daftar ya. Caranya kita panggil nama kalau dia itu sama dengan string kosong, atau email juga kalau dia itu sama dengan string kosong, atau password itu juga kalau sama dengan kosong. Ini jangan lupa kasih operator logika atau ya. Kalau di sini kita akan kasih sebuah alat di sini. Semua data wajib diisi. Oke, kita seperti ini. Kalau kita save kita save.
Ini coba kita akan lakukan kosongkan satu, misalnya state nama kita kosongkan, kita klik. Nah, maka nampil semua data nampil di sini. Harus diisi ya, wajib diisi. Terus di sini kita kasih else. Nah, kita kasih else di sini. Kita akan mulai mengirimkan datanya. Nah, di sini kalau teman-teman pakai Postman sini kita dapat keuntungan, yaitu kita bisa melihat contoh example requestnya dari codingannya. Jadi kita bisa sesuaikan bahasa yang kita gunakan. Contohnya di sini, ini kan ada lanjutnya. Di sini kita klik, sini banyak pilihan bahasa contoh yang kita ingin cari ya. Contohnya ini kita akan arahkan sebagai JavaScript fat ya. Nah, karena kita menggunakan sebuah function dari JavaScript, yaitu fat-nya. Nah, di sini tuh udah ada contoh requestnya. Oke. Nah, kita akan mencoba mengikuti aja, tapi menulis ulang ya, enggak kita copy ya. Oke, terus kita arahkan aja. Yang pertama, kita akan membuat sebuah variabel namanya itu myHeader ya. Oke, myHeader seperti ini. Terus kita new header. Sepertinya var myHeader. Terus kita new dari headernya. Ini function dari bawaan dari JavaScript ya. Nah, terus kita akan memasukkan content seperti ini kan. Di Postman kan ada header, terus ada content type seperti ini ya, JSON. Nah, kita akan tambahkan, terus tinggal panggil variabel myHeader-nya. Terus kita append seperti ini. Kita memasukkan yang pertama itu content type seperti ini. Kita tambahkan content type seperti ini. Terus kita ikutin lagi pakai koma. Kita tulis semua application /JSON seperti ini. Kita samakan application JSON. Oke. Terus kita akan buat sebuah data-data yang akan kita kirim ke dalam endpoint register ini apa aja, tapi kita pisahkan ya, kita simpan yaitu di dalam folder lain, dalam file lain misalnya. Nah, kita bisa buat di sini variabel, misalnya kita bedakan aja namanya kan data for send ya. Nah, kita buat seperti ini. Kita kita ganti jadi string. Kita membuat data JSON string seperti ini. Yang kita masukkan yaitu name, email, sama password ya. Di sini pakai name ya, berarti kita tulis name. Nah, name ini nilainya kita ambil dari nama. Terus ada email, ini email kita ambil dari state email juga. Terus ada password seperti ini, kita ambil dari state password seperti ini. Oke, udah agak tenang. Oke, nah kita udah punya sebuah header, terus data yang akan kita kirim. Data ini di Postman itu yang kita tulis yang ada di dalam body, arrow, terus JSON sini. Nah, data di sini ya. Tapi ini dalam bentuk versi codingnya, tertulisnya. Nah, terus kita akan membuat sebuah variabel seperti ini. Metodenya kita tentukan, karena kan secara default sifatnya itu pakai get ya. Nah, terus kita headernya kita tentukan arah ke variabel header, terus bodinya ini, datanya ini kita akan arahkan ke data for send ya. Jadi kita bisa buat sebuah variabel baru, namanya itu tadi request
option ya, berarti kita samakan aja karena sama. Request option ya, option seperti ini. Nah terus kita coba lihat apa aja yang perlu dimasukkan, yaitu metodenya, headernya sama bodinya. Oke, kita bisa tambahkan. Oke, terus post seperti ini. Terus kita tulis headers seperti ini. Nah headers ini kita ambil dari variabel my header aja. Oke, terus kita koma, datanya di bodinya kita ambil dari data for send seperti ini. Nah untuk si redirect ini kita nggak pakai aja karena nggak terlalu mempengaruhi. Oke, kita di sini tinggal panggil aja fetch, terus kita masukin endpointnya apa, kita ambil di sini, copy aja URL-nya. Nah terus di sini kan kita tinggal panggil variable request option. Kalau kemarin kan kita langsung tulis di sini. Nah di sini biar agak terlihat rapi aja terus codingannya. Kemudian tinggal kita lakukan then seperti ini, seperti kemarin. Kita sini kan respon seperti ini. Kita rubah respon itu ke dalam format JSON. Kalau di sini kan teks ya. Kalau teks dia nanti kita nggak bisa lihat datanya. Nah kita akan mau lihat datanya itu kita ganti jadi JSON. Terus kita akan lakukan console log datanya. Nah sekarang kita objek, terus kita akan coba console log di sini. Respon. Oke. Sekarang mungkin saatnya kita coba apakah coding yang baru kan kita tulis itu langsung berfungsi atau tidak, atau ada sedikit error ya. Oke, coba kita masukkan namanya dulu, misalnya Wandi. Nah, oke, coba kita klik daftar. Oke, alhamdulillah coding kita buat sini udah bisa kita aksesnya, atau udah sukses kita testing di dalam kode alternatifnya. Di sini udah muncul data baru, yaitu dengan email wandi2@gmail.com dengan ID saat ini kan menjadi 3, terus namanya, dan kita dapat token. Nah kalau kita cek di sini kan statusnya itu true dan message-nya oke. Nah yang ini kita akan mengambil sebuah notifikasi. Oke, di sini kan kalau kita lihat di sini kan datanya itu kalau lihat di sini ya, kita coba login. Nah di sini kan ada statusnya. Nah status ini kita pakai untuk menentukan notifikasi sukses atau tidaknya register. Oke, kita panggil di sini pakai if respon titik status karena di sini kan status nih. Oke, kita kalau dia sama dengan true, nah kita akan memberikan sebuah notifikasi, sebuah alert seperti ini. Alert, terus kita kasih terus judulnya notifikasi login sukses. Terus kita akan arahkan dia ke navigation lagi, ke halaman login lagi. Navigation titik go back ya. Oke, ini kita akan buat setting codingannya. Di
diharapkan nanti ketika kita klik daftar sekarang, terus prosesnya registrasinya itu sukses, kita akan menampilkan sebuah alert notifikasi sukses dan dia langsung kembali ke halaman login. Nah, diharapkan seperti itu. Oke, kalau gitu kita coba simpan, kita coba register lagi ya. Ini kan kita perhatikan di sini kan 3 ya. Nah, kita klik daftar. Kita coba tadi statusnya status true. Tekan konsol log dan respon. Oke, di sini kita tidak bisa melakukan daftar karena kenapa? Email yang kita masukkan itu udah mau daftar itu udah ada ya. Jadi akun udah ada. Berarti mungkin kita bisa tambahkan sini else. Kalau dia nggak sukses, kita akan kasih errornya ya. Nah, coba kita lihat sini ya. Kalau kita cek lagi di Postman, coba di sini kan udah ada register ya. Nih, body dengan nama sama, coba kita lihat. Nah, kalau kita mencoba daftar dan dia itu sebuah email yang sama, maka kita mendapatkan error false, error seperti ini, duplikat email ya. Berarti emailnya itu sudah ada di dalam data kita. Mungkin kita bisa handle errornya itu dulu dengan cara kita menambahkan else di sini. Kita akan menambahkan respon seperti ini, respon titik. Mungkin kita panggil aja di sini alert Nah, kita ambil sini dari respon titik error. Nah, error di sini kan dia bentuk datanya itu sebuah array ya. Nah, ini kita ambil aja errornya ini pakai S ya, berarti kita indeks 0. Nah, seperti ini. Coba kita klik. Nah, notifikasi email duplikat. Oke. Email duplikat kita tambahkan di sini. Tidak bisa daftar. Oke, email duplikat tidak bisa daftar. Oke, sekarang coba kita ganti emailnya. Misalnya 123. Kita klik. Login sukses dan dia kembali ke halaman login. Oke, untuk register itu kita udah sukses untuk integrasi ke REST API. Oke, sekarang kita untuk menerapkan ke bagian loginnya. Nah, untuk loginnya kita sebenarnya cukup mudah, sama seperti si registernya. Nah, caranya tadi itu kita mengecek lagi untuk email. Kalau dia itu sama dengan string kosong seperti ini, atau si passwordnya itu sama juga kosong, kita akan tampilkan sebuah alert semua data wajib diisi. Oke, seperti ini. Kalau kita klik login, maka nggak bisa login. Oke, sekarang kita else. Caranya sama kayak tadi, kita membuat sebuah variabel namanya my header seperti ini. Terus kita membuat sebuah header dari keyword new dari function headers, seperti ini. Terus di my headers ini kita tambahkan sebuah dengan cara .advance seperti ini. Kita menambahkan sebuah string dan value nya, misalnya tadi itu content nya itu sebuah format data application
application/json seperti ini. Oke, terus di sini kita akan siapkan data untuk desainnya. Kita beri nama variabelnya itu data for send, yaitu kita buat dengan format JSON string seperti ini. Terus di sini itu kita perlu memasukkan datanya. Contoh yang di sini di loading itu butuh sebuah email. Nah, di sini email. Kita akan bungkus dia pakai kutip ya, email. Terus kita data email ini kita ambil dari variabel email, state email di atas ya. Terus untuk passwordnya kita ambil pakai password seperti ini. Oke. Nah, itu untuk si datanya akan kita kirim. Terus kita buat sebuah variabel baru, namanya itu request option seperti ini. Sebenarnya request option ini namanya nggak harus ini ya, tapi kita sesuaikan aja. Nah, kita tentukan metodenya. Kita pakai post seperti ini. Terus kita bodinya itu kita ambil dari data for send. Oke, tadi itu coba seperti ini kita pakai. Kita lupa menambahkan sebuah headernya. Kita tambahkan header. Oke, headernya seperti itu, tulisnya kecil. Kita ambil dari variable my header seperti ini. Oke, nah sini tinggal kita panggil sebuah function fetch. Kita masukin URL-nya, endpoint-nya kita ambil dari dokumentasi. Untuk si login, endpoint-nya itu seperti ini. Oke, kita coba lagi, pastikan sini. Terus jangan lupa tambahkan request option-nya. Nah, sini tinggal kita lakukan dan apa, kita responnya itu kita rubah dulu formatnya itu menjadi format JSON dengan cara seperti ini, JSON. Terus kita lakukan then lagi, kita tampung dari hasil pemformatan data tadi, JSON tadi. Kita akan coba olah datanya. Kita cek dulu di konsol. Tujuan konsol di sini kita akan ngecek login itu udah sukses atau belum, seperti itu. Nah, coba kita coba tes. Klik login, ini nggak bisa, berarti kita masukin dulu. Jadi itu ada Wandi, emailnya wandi2@gmail.com. Kita masukkan passwordnya 1 sampai 7. Kita klik login. Oke. Nah, di sini udah ada login sukses ya. Kalau nggak tuh kita reload. Kita lihat F, dia muncul garis baru untuk konsol lognya. Oke, coba kita masukin emailnya dulu, wandi2@gmail.com. Passwordnya itu 1 sampai 78. Oke, kita enter. Nah, di sini alhamdulillah kok dari coding kita tuh udah sukses untuk diintegrasikan. Kita coba login juga udah sukses. Jadi akun yang kita daftarkan sebelumnya itu sudah sukses kita testing untuk login. Oke, tinggal kita lakukan sini handle lagi seperti yang di registernya. Kita akan cek dia dari respon statusnya. Nah, kalau dia itu sama dengan true, kita akan mengarahkan dia itu untuk menampilkan notifikasi alert seperti ini. Notifikasi kita login sukses, dan dia itu kita arahkan ke dalam sebuah navigation
kita menggunakan replace seperti ini ya. Nah, kita ke dalam, nanti itu ke dalam halaman home ya. Nah, kita belum punya halaman home ya. Ini kita komen aja dulu. Oke, kita akan kasih else nya terlebih dahulu. Sama, kita akan memberikan sebuah notifikasi alert seperti ini. Login gagal seperti ini aja. Kita kasih misalnya cek email or password seperti ini. Nah, misalnya di sini kita klik login sukses, cuman kita belum arahkan dia karena si navigation untuk home-nya itu kita belum punya. Nah, coba kita salahkan salah satunya, email kita salahkan, maka seharusnya nampil login valid, cek email or password ya. Oke, sekarang kalau udah sukses, kita coba buat satu file lagi untuk sementara si halaman home-nya. Kita home.js seperti ini. Sederhana dulu. Oke, seperti ini. Terus kita masukkan ke routingnya. Kita masukkan sebuah home. Nah, terus kita buat di sini. Oke, kita udah punya sebuah routing home dan halaman juga udah ada. Sekarang di bagian login kita arahkan lagi ke halaman refresh home seperti ini. Kalau kita klik login sukses dan dia masuk ke halaman home. Oke, kalau kita back di sini dia akan langsung close. Oke. Nah, sekarang kita buka lagi, dia akan masuk bentar, ini salah buka aplikasi. Seharusnya dia. Nah, dia akan kembali ke halaman. Kalau kita reload di sini, dia akan kembali ke halaman login lagi karena kita nggak menyimpan sebuah token seperti ini. Nah, sini kan kalau kita login itu ada token. Nah, token ini akan kita simpan nanti karena token ini butuh ketika kita ingin mengakses data profile, nanti kita butuh token. Kita untuk update data profile kita butuh token. Nah, makanya kita butuh menyimpan token ini ketika login. Nah, sekarang ini kita kita back aplikasinya, kita keluar dari aplikasinya, bahkan karena kita misalnya udah login terus kita keluar lagi, dan ketika kita akses lagi aplikasinya itu kita masih diarahkan ke halaman login. Karena kenapa? Kita belum menyimpan tokennya. Nah, nanti kita cek apakah udah ada token atau belum di aplikasi ini. Kalau belum, kita arahkan ke halaman home, kita arahkan ke login. Kalau udah ada token nanti di aplikasi ini, kita arahkan ke halaman home-nya. Nah, tapi itu insya Allah kita bahas di pertemuan besok ya. Nah, untuk hari ini mungkin di sini cukup, di sini aja materinya. Nah, saya harapkan nanti dari pengulangan review materi ini teman-teman itu mengingat lagi materi-materi yang sebelumnya. Ini dari materi awal sampai pertemuan kemarin yang 15 kemarin itu kita udah rangkum jadi satu pertemuannya. Nah, jadi kalau lebih seperti itu. Jadi pembuatan UI, pemaparan komponen-komponen, terus integrasi API-nya sama navigation-nya juga. Nah, mungkin untuk materi hari ini seperti itu. Kalau teman-teman yang bertanya boleh. Nah, di sini kemarin tuh ada yang tanya ya, kapan dan kasus untuk apa pemakaian objek di dalam objeknya, seperti video ketiga ya. Nah,
pemakaian objek di dalam objek itu atau juga array dalam objek di dalam array itu hampir sering semua aplikasi ada. Kenapa? Karena itu salah satu format yang mudah untuk menghandle pengelompokan data. Contohnya, misalnya kita cari misalnya ini aku carikan contoh. Misalkan kalau kita teman-teman kan nggak udah familiar ya sama aplikasi Gojek ya. Nah, di aplikasi Gojek kan itu ada sebuah fitur searching ya. Nah, ketika teman-teman searching atau lihat tokonya nanti kan ada list daftar menu ya kan. Nah, nanti teman-teman kan bisa add. Nah, semua formatnya ini kan datanya sama nih. Cuman yang membedakannya itu gambarnya sama titelnya, deskripsinya sama harganya. Tapi untuk tata letaknya sama, kemudian ukuran fontnya juga sama, terus ada juga logo love seperti juga sama, dan button add juga sama. Nah, salah satu kegunaan si data yang pertanyaan tadi, array objek dalam array ataupun objek dalam objek itu untuk membuat format datanya seperti ini. Nanti kan ada pasti data formatnya itu kan ada email, ada title, misalnya deskripsi, ada harga, terus ada button add-nya, terus ada button like-nya. Nah, seperti ini kan formatnya sama terus, cuman value aja yang berubah-ubah. Nah, itulah salah satu kegunaannya dari data objek. Jadi kita punya format, nanti tinggal ganti datanya aja. Seperti itu. Kalau kita ibaratkan nih, misalnya aku contohkan pakai Excel biar paham lagi konsepnya itu seperti apa. Jadi hampir semua aplikasi itu punya datanya itu pakai JSON. Nah, jadi kan misalnya kita tanya yang punya misalnya menu. Nah, misalnya ada title, terus ada gambar ya, misalnya kita kasih nama avatar. Mungkin kita buat dulu deskripsinya dulu, terus avatar, terus nanti mungkin ada harga juga. Nah, terus nanti adanya like-nya berapa, terus nanti tinggal masuk. Nah, di sini kan formatnya ada nih. Nanti di sini kan misalnya ada jual produk satu misalnya, misalnya ini minuman ya kan, minuman. Nanti ini makanan. Nah, di sini kan nanti misalnya nanti kan jus mangga misalnya seperti itu. Nanti di sini apa, terus nanti ada ikonnya apa, terus harganya berapa, terus nanti ada yang like, misalnya baru ada yang 2 like. Nah, sama di sini juga formatnya, di sini juga ada misalnya bakso apa, nah baksonya terdiri apa aja, terus nanti ada gambar enggak, nah misalnya, terus nanti di sini ada harganya berapa misalnya. Nah, terus di sini si menu bakso ini ada orang like-nya enggak, misalnya like-nya masih kosong 0 seperti ini. Nah, ini formatnya. Nah, format ini bisa kita jadikan sebuah data objek. Nanti value itu selalu berubah sesuai dengan yang dibutuhkan ya kan. Nah, seperti ini. Itu kalau kita contohkan, misalnya kita buat baru. Nah, sini aku contohkan.
tadi kan ya format yang sering kita temui itu yang tadi kan objek, terus dalam ada objek lagi ya. Nah seperti ini. Nah contohnya di sini ada tadi itu format itu kan title, terus nanti kan jus mangga seperti ini. Terus ada deskripsinya, misalnya bla bla. Terus nanti ada nah ini kita ungkus saja dengan error. Bentar, kita lupa cost data. Kita seperti ini dulu, kita punya datanya, misalnya avatarnya, terus nanti ada harganya berapa, terus nanti ada total like-nya berapa, misalnya yang like berapa. Nah formatnya ada nih, misalnya ini data menu 1, nanti ada lagi data menu 2, nah ini kalau kita nggak menggunakan data yang sifatnya itu bersarang ya. Jadi kalau nggak seperti ini, kalau misalnya kita hanya 2 menu aja sih simple, tapi kalau menunya banyak, misalnya udah 50, 100 kan nanti ada 100 variabel. Nah itu yang dia bisa dibilang itu tidak direkomendasikan. Nah caranya untuk menghandlenya, kita buat data itu per kelompok. Nah per kelompok, nah caranya itu bisa 2 cara. Pertama itu dalam objek lagi, terus dia tuh ada di dalam objek seperti ini. Misalnya kita copy, ini misalnya kita buat nama variabel list menu, list menu seperti ini ya. Nah kalau seperti ini kalau nah disini kan kita butuh menu 1 misalnya. Terus di sini juga nah kalau seperti ini lebih simpel lagi. Nah misalnya kita di sini kalau cuma 2 seperti ini, sama kalau dibilang kan kita lihat agak seperti repot ya. Nah tapi ada lagi, misalnya kan list menu tuh banyak tuh, list menu makanan sama minuman kan. Nah ini lebih kerucut, kita lebih kerucut lagi. Misalnya di sini khusus untuk minuman, terus di sini khusus untuk makanan. Nah di sini itu lebih simpel lagi, kita pakai pakai array, terus di dalam itu objek seperti ini. Nah jadi kita nggak perlu lagi bentuknya itu nama propertinya lagi. Di sini kita tinggal ganti array, terus kata kasih objek seperti ini. Nah kalau seperti ini kita lebih mudah lagi, tinggal form and copy, kita pastein di sini, tinggal kita ganti misalnya jus kedua misalnya apel ya, dan seterusnya. Terus misalnya di sini kita ganti misalnya tadi bakso. Nah misalnya di sini nah jadi ini
ini salah satu bentuk dari pemanfaatan fitur data array sama objek itu dikolaborasikan, digabungkan fungsinya. Jadi ini lebih collection lagi. Nah, jadi semua minuman sama makanan ini tersimpan di dalam satu variabel namanya semua list menu seperti ini. Nanti kalau mau panggil list menu makanan aja atau minuman aja, tinggal dipanggil aja seperti ini. List menu panggil minuman misalnya. Terus nanti panggil menu list makanan. Nah, ini salah satu tadi kasusnya. Nanti teman-teman bisa cari kasus lain untuk mencontoh, untuk lebih paham lagi. Nah, jadi intinya itu kita tahu dulu formatnya datanya itu seperti apa. Datanya itu berulang-ulang. Nanti format itu berulang-ulang, terus datanya itu selalu berubah kayak tadi. Nah, kan list menu ada titel, ada deskripsi, mungkin ada gambar, mungkin ada harga sama totalnya like itu berapa. Ini contoh sederhananya aja. Nah, ini semoga aja menjawab pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Oke, dan mungkin dari teman-teman yang kalau nggak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan dulu materi pagi hari ini. Mungkin insyaallah kita akan lanjut ke pertemuan besok ya, untuk membahas lebih lanjut tentang REST API-nya untuk to-do list-nya. Nah, kalau seperti itu, mungkin kita akhiri dulu kelas pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.